Whirling Dervishes atau disebut juga tari berputar-putar, ini biasanya dibawakan oleh beberapa kaum sufi. Sebelum saya bahas tentang tariannya sendiri, saya ingin memberikan informasi tentang sufisme. Sebelum saya membahas tentang vlog tentang Dervishes Dance yang biasanya dibawakan oleh para sufi ini, saya minta dulu subscribe bagi yang belum, saya minta juga like, komen, serta tolong share di akhir video. Jadi bagi yang belum tahu apa itu sufisme, saya akan memberikan informasi di sini. Sufisme ini adalah sebuah paham ya. Jadi paham ini adalah tentang kepercayaan dan praktek mistik Islam, di mana umat Islam berusaha menemukan kebenaran cinta dan pengetahuan ilahi melalui pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Sufisme menekankan cinta universal, perdamaian, penerimaan, berbagai jalan, spiritual, dan penyatuan mistis dengan ilahi. Ini terkait dengan tarian darwish yang berputar ini. Tingkatan pertama dari sufisme ini adalah syariah. Jadi tingkatan pertama ini berisi landasan moral atau etika, dan ini untuk menuju kebenaran sejati. Tingkat sufisme nomor 2 adalah tarika atau jalur esoterik. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah secara harafiah, berarti jalan menuju gurun, karena dengan melewati gurun maka jejak menjadi tidak terlihat. Tarikah ini merupakan laku batin agar jiwa orang menjadi bersih dan murni. Tingkat ketiga adalah hakika atau kebenaran mistik. Jadi ini adalah memuat pengalaman yang langsung atas kehadiran Tuhan di dalam diri. Tingkat nomor 4 adalah ma'rifah atau pengetahuan mistik akhir atau neomistika. Jadi tanpa pemahaman batin, biasanya ajaran yang diikuti ini hanya bersifat sebagai mekanis. Namun ma'rifat ini disebut juga sebagai tingkatan paling tinggi, lebih dari sekedar pengalaman spiritual. Dalam tingkat ini, keselarasan dengan Tuhan dan kebenaran akan terus-menerus berlangsung. Darwish Sufi yang membawakan tarian ini adalah merupakan bagian dari Ordo Mevlevi atau biasa disebut juga sebagai Orde Maulawiyah. Ini didirikan oleh pengikut-pengikut dari Jalaluddin Rumi yang biasa disebut sebagai Rumi, populer pada tahun 1273. Rumi ini adalah pemimpin spiritual Islam pada abad ke-13 yang lahir pada tahun 1207 di Balkh yang sekarang adalah menjadi Afghanistan. Keluarga Rumi melakukan perjalanan ke barat, di mana akhirnya beliau menetap di Konya, Anatolia, di negeri Turki sekarang. Dan di Turki ini kemudian salah satu persahabatan Rumi yang paling membuahkan hasil adalah dengan Samsud Tabrizi yang ditemuinya di usia 37 tahun. Di antara hal-hal lain ini, Samsud ini telah memperkenalkan Rumi pada musik, puisi, dan tarian sebagai cara mistis untuk berhubungan dengan yang ilahi. Dan ekspresi khas dari inilah yang menjadi ciri khas dari para darwish yang berputar-putar dari Ordo Mevlevi ini, yang kemudian didirikan setelah kematian Rumi oleh putranya Sultan Veled.
Pada masa pemerintahan Atatürk sendiri sekitar 1925 sebenarnya organisasi Sufi ini dinyatakan ilegal. Sampai kemudian pada tahun 1953 tarian Sufi ini akhirnya diperbolehkan dan kemudian mulai merambah ke dunia barat. Pada awalnya tarian ini diadakan pada saat upacara Salmahane. Ini adalah kenangan mingguan akan Tuhan. Jadi ritual yang dipraktikkan oleh setiap komunitas Mevlevi ini, setiap orang biasanya hadir di dalam sebuah gedung, termasuk musisi-musisi dari Mevlevi ini. Kemudian ada yang non-residen yang juga hadir di sana. Mereka semua bersamaan berdoa dan berzikir di dalam hati sambil melihat tarian ini. Ritual sema itu sendiri biasanya para penari ini memakai topi rambut unta semazen yang biasanya disebut sike. Ini mewakili batu nisan atau ego. Sedangkan rok putih yang mereka pakai itu disebut sebagai tenurial. Itu adalah berupa kain kafan dari ego. Ketika si penari atau si darwis ini melepas mantel hitamnya, dia seharusnya seperti dilahirkan kembali secara spiritual pada kebenaran. Dari awal upacara, sang darwis kemudian memegangi lengannya untuk mewakili orang nomor 1 bersaksi tentang persatuan Tuhan. Saat sang darwis mulai berputar, lengan darwis biasanya mulai terbuka dengan tangan kanannya diarahkan ke langit, mewakili kesiapannya untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Dan sementara tangan kirinya itu berbalik ke arah bumi, mewakili kesediaannya untuk menyampaikan karunia rohani Allah kepada mereka yang menyaksikan semua. Dipercaya juga bahwa ketika berputar dari kanan dan ke kiri, di sekitar hatinya sendiri, darwis merangkul seluruh umat manusia dengan cinta. Karena para sufi percaya bahwa manusia diciptakan dengan cinta untuk mencintai. Para darwis ini berputar melakukan ritual setiap tahun pada hari peringatan kematian Rumi. Berputar juga mengingatkan dan memberitahu bahwa tubuh untuk menemukan pusatnya, memoles hati, dan menemukan keseimbangan serta keselarasan. Seseorang pernah mencatat seorang darwis bisa melakukan putaran per detik tanpa henti selama 22 menit. Dan biasanya mereka berputar melawan arah jarum jam. Apabila seseorang ingin menjadi darwis, seseorang itu harus mengambil sumpah kemiskinan dan hidup di sebuah biara. Jadi biara di sini maksudnya di agama Kristen kan ada sebuah biara di mana para biarawan dan biarawati tinggal di sana. Mereka hidup di sana dan mendedikasikan hidup mereka hanya untuk Tuhan. Gambarannya seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri lebih ke sarana pesantren kalau saya bilang. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk agama dan sudah menghilangkan nafsu duniawi. Bagi para darwis sendiri, perputaran-perputaran yang mereka lakukan itu adalah cara menyembah Tuhan dan mencapai kesempurnaan ilahi. Rumi sendiri mengatakan bahwa semua cinta adalah jembatan menuju cinta ilahi, namun mereka yang belum merasakannya tidak tahu. Oke, jadi segitu dulu vlog saya tentang bahasan Sufi serta Sufisme serta Ancient Sufi Dance yang disebut sebagai Rumi Swirling Dervishes ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan dan informasi bagi yang belum tahu. Dan saya minta dulu subscribe bagi yang belum. Saya juga minta like serta komen. Serta saya minta masukan juga ya di kolom komennya. Dan tolong share ke beberapa teman agar pengetahuan teman-teman kamu juga bertambah. Dan saksikan terus vlog saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye.